Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Semoga hari ini jadi hari yang penuh berkah, semangat, dan tentunya sehat selalu. Senang sekali saya bisa kembali menyapa sahabat semua di video kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, yuk kita ngobrol dulu sebentar. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa kabar tubuh? Apa kabar semangatnya? Kalau boleh tahu, tulis di kolom komentar ya. Balon ucapan sahabat berasal dari kota mana? Balon ucapan usianya sekarang berapa tahun? Balon ucapan dan bagaimana kondisi kesehatannya saat ini? Apakah sedang rutin minum obat? Sedang dalam masa pemulihan? Atau alhamdulillah, masih sehat walafiat meski usia sudah lebih dari 50 tahun? Apapun kondisinya, saya ingin mengucapkan, semoga sahabat semua senantiasa diberi umur panjang, badan yang kuat, pikiran yang tenang, dan hati yang bahagia. Tidak peduli berapa usia kita sekarang, tetap ada harapan untuk menjaga dan bahkan meningkatkan kesehatan, selama kita punya niat dan tahu caranya. Di channel ini, kita memang fokus pada hal-hal yang bermanfaat untuk usia emas, karena siapa bilang usia 50 ke atas tidak bisa kembali bugar? Hari ini, kita akan bahas satu topik yang sangat menarik dan bisa langsung sahabat praktikkan di rumah. Satu bahan alami yang sering tumbuh liar di sekitar kita, tapi menyimpan manfaat luar biasa. Ya, kita akan membahas tentang daun kelor. Pernah dengar sebelumnya? Atau mungkin sahabat sudah pernah coba? Yuk, nanti ceritakan juga pengalamannya di komentar. Karena hari ini kita akan kupas tuntas tentang tanaman kecil yang dijuluki pohon ajaib. Kenapa daun kelor bisa begitu spesial untuk orang yang usianya 50 tahun ke atas? Apa saja manfaatnya bagi tubuh lansia? Bagaimana cara konsumsinya yang aman? Dan, apakah benar bisa membantu menurunkan tekanan darah atau menjaga gula darah? Semua pertanyaan itu akan kita jawab, bab demi bab, dengan pembahasan yang ringan, jelas, dan tentu saja relevan dengan kehidupan sahabat semua. Tapi sebelum masuk ke manfaatnya, kita harus kenal dulu, dong, dengan daun kelor ini. Jangan-jangan selama ini, kita sudah sering melihatnya tapi belum tahu betapa berharganya dia. Sahabat channel Lansia Sehat, pernah lihat pohon kecil dengan daun yang lebat, bulat lonjong, dan ukurannya mungil? Itulah daun kelor. Tampilannya sederhana, tapi khasiatnya luar biasa. Tanaman ini tumbuh subur di banyak daerah tropis, termasuk Indonesia. Biasanya tumbuh liar di pekarangan atau pinggir jalan. Tapi tahukah sahabat, bahwa tanaman yang sering dianggap remeh ini ternyata dijuluki sebagai miracle tree oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO? Mari kita kenalan lebih dekat dengan si daun ajaib ini. Herba asal-usul daun kelor. Nama ilmiahnya Moringa oleifera. Daun kelor berasal dari India bagian utara dan sudah digunakan selama ribuan tahun dalam pengobatan tradisional Ayurveda. Tapi kini, manfaatnya sudah dikenal secara global. Bahkan di negara-negara Afrika dan Asia, daun kelor digunakan untuk mengatasi malnutrisi dan memperkuat daya tahan tubuh masyarakat usia lanjut. Diagram batang kandungan gizi yang kaya untuk lansia. Daun kelor mengandung vitamin A, bagus untuk mata, kulit, dan sistem imun. Vitamin C, memperkuat daya tahan tubuh. Kalsium fosfor, menjaga tulang tetap kuat. Zat besi, penting untuk mencegah anemia. Antioksidan, menangkal radikal bebas penyebab penuaan dan penyakit kronis. Asam amino, mendukung pembentukan sel dan jaringan. Uniknya, kandungan gizinya lebih tinggi dibanding sayuran populer lainnya. Misalnya, vitamin C-nya 7 kali lebih banyak dari jeruk. Kalsiumnya 4 kali lebih tinggi dari susu. Zat besinya 3 kali lebih banyak dari bayam. Bayangkan, daun kecil seperti ini bisa jadi sumber nutrisi lengkap, terutama bagi sahabat lansia yang mungkin sudah mulai sulit makan banyak atau punya pembatasan makanan. Mengapa disebut pohon ajaib? Bukan tanpa alasan. WHO memasukkan kelor dalam daftar tanaman yang penting dikembangkan karena manfaatnya bagi lansia, anak-anak, dan ibu menyusui. Bahkan di beberapa wilayah pedesaan, kelor dijadikan menu harian untuk mengurangi risiko kekurangan gizi. Salah satu keunggulan utamanya, herba mudah tumbuh, tidak memerlukan perawatan khusus, dan tahan terhadap cuaca ekstrim. Jadi, selain bermanfaat, daun kelor juga mudah dijangkau. Bangunan rumah, sudahkah sahabat pernah konsumsi daun kelor? Kalau sudah, boleh dibagi pengalamannya. Apakah dikonsumsi sebagai sayur bening? Atau mungkin sebagai teh herbal?
Dan apakah terasa perubahan di tubuh setelah rutin mengonsumsinya? Komentar sahabat bisa membantu orang lain juga ikut semangat mencoba. Tombol trek berikutnya 2 transisi ke bab 3. Sekarang, setelah mengenal daun kelor dan kandungan luar biasanya, muncul satu pertanyaan penting. Mengapa tubuh lansia justru sangat membutuhkan asupan alami seperti daun kelor? Di usia 50 tahun ke atas, tubuh kita mulai berubah. Apa saja perubahan itu? Dan kenapa kita harus menyesuaikan pola makan? Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal hebatnya daun kelor, kini kita perlu pahami dulu, kenapa lansia seperti kita perlu asupan khusus? Kenapa tubuh di usia 50 tahun ke atas tidak bisa lagi disamakan dengan usia muda? Jawabannya sederhana tapi penting. Tubuh kita sudah berubah. Dan perubahan ini wajar, alami, tapi perlu kita sikapi dengan bijak. Perubahan tubuh saat memasuki usia 50 tahun ke atas. Mari kita lihat apa yang terjadi secara umum di usia 50 tahun ke atas. Penurunan metabolisme tubuh. Tubuh jadi lebih lambat dalam memproses makanan. Maka, kita mudah merasa lesu, berat badan naik, atau susah buang air besar. Kepadatan tulang mulai menurun. Inilah sebabnya mengapa banyak lansia mudah mengalami pengeroposan tulang atau osteoporosis. Otot melemah dan massa otot berkurang. Tanpa nutrisi yang cukup, otot jadi cepat lelah, bahkan untuk aktivitas sederhana seperti berjalan atau menaiki tangga. Daya tahan tubuh menurun. Tubuh tidak lagi sekuat dulu dalam melawan virus atau bakteri. Maka, flu, batuk, atau infeksi kecil bisa jadi lebih berat. Kadar hormon berubah. Baik pria maupun wanita akan mengalami perubahan hormon yang memengaruhi mood, tidur, dan nafsu makan. Sistem pencernaan lebih sensitif. Beberapa lansia mulai mengalami mak, perut kembung, atau susah buang air besar akibat lambung dan usus tak sekuat dulu. Mangkuk hidangan pentingnya asupan makanan sehat dan fungsional. Dengan kondisi seperti ini, sahabat butuh asupan yang bukan hanya sekadar mengenyangkan, tapi juga mudah dicerna, kaya nutrisi, tidak menambah beban tubuh, bisa membantu perbaikan sel dan jaringan tubuh. Nah, inilah alasan kenapa bahan alami seperti daun kelor sangat ideal untuk lansia. Bukan karena sedang tren, tapi karena sesuai kebutuhan tubuh kita sekarang. Bohlam listrik contoh nyata dari kehidupan sehari-hari. Sahabat pasti pernah mengalami, waktu muda makan pedas tidak masalah, tapi sekarang sedikit saja bisa sakit perut. Atau dulu kuat begadang, sekarang tidur lewat jam 10 saja sudah terasa pusing keesokan harinya. Itu tandanya tubuh sedang memberi sinyal. Saya butuh perhatian. Saya butuh asupan yang lebih baik. Dan inilah yang bisa kita jawab dengan memilih makanan alami yang membantu, bukan membebani. Pakupin daun kelor, jawaban alami kebutuhan lansia. Dengan kandungan nutrisi yang lengkap, daun kelor bisa mengisi celah-celah kebutuhan tubuh lansia, seperti kalsium untuk tulang, zat besi untuk darah, antioksidan untuk sel tubuh, vitamin A dan C untuk daya tahan dan penglihatan. Dan semua itu bisa didapat hanya dari satu jenis daun. Luar biasa, bukan? Tombol trek berikutnya 2 transisi ke bab 4. Kalau begitu, pertanyaannya sekarang, manfaat apa saja yang bisa dirasakan lansia jika mengonsumsi daun kelor secara rutin? Apakah benar bisa menurunkan gula darah? Menjaga tekanan darah tetap stabil? Yuk, kita lanjutkan ke bab 4. Khasiat daun kelor untuk lansia dari mata, tulang, hingga gula darah. Sahabat channel Lansia Sehat, kini kita sudah tahu bahwa tubuh lansia butuh asupan yang kaya gizi dan mudah diserap. Dan di antara berbagai tanaman herbal, daun kelor adalah salah satu yang paling lengkap manfaatnya. Mari kita bahas satu persatu, khasiat daun kelor yang langsung menyentuh kebutuhan tubuh lansia. Bukan sekadar klaim, tapi juga didukung oleh riset dan pengalaman nyata. Mata 21. Menjaga kesehatan mata. Di usia 50 ke atas, penglihatan sering mulai kabur, silau saat malam, atau muncul gejala katarak. Daun kelor mengandung vitamin A dan beta-karoten yang sangat penting untuk menjaga ketajaman penglihatan, mencegah kerusakan retina akibat usia, menghambat perkembangan katarak. Rutin konsumsi daun kelor bisa membantu mempertahankan fungsi mata, terutama bila dikonsumsi sebagai teh atau lalapan segar. 2. Mencegah osteoporosis dan memperkuat tulang. Lansia sering mengalami nyeri sendi, punggung terasa lemah, atau gigi mulai goyang. Ini adalah tanda kekurangan kalsium.
Tahukah sahabat, 100 gram daun kelor mengandung lebih banyak kalsium dibanding segelas susu. Tak hanya itu, daun kelor juga mengandung fosfor dan magnesium, kombinasi penting untuk menjaga kepadatan tulang. Jadi, konsumsi daun kelor rutin bisa membantu memperlambat proses pengeroposan tulang, bahkan memperkuat struktur tulang yang melemah. 3. Menstabilkan tekanan darah. Banyak sahabat lansia yang rutin minum obat darah tinggi. Daun kelor bisa membantu sebagai pelengkap alami karena mengandung kalium yang menyeimbangkan tekanan darah, kaya akan quercetin, antioksidan yang menjaga elastisitas pembuluh darah, membantu mengurangi peradangan dalam pembuluh darah. Efeknya, tekanan darah lebih stabil, jantung bekerja lebih ringan, dan risiko stroke bisa ditekan. Permen 4. Mengontrol gula darah. Salah satu kekhawatiran terbesar bagi lansia adalah diabetes. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor dapat meningkatkan kerja insulin, mengurangi lonjakan gula setelah makan, membantu menurunkan kadar gula darah secara bertahap. Daun kelor juga kaya serat larut yang memperlambat penyerapan gula dalam tubuh. Tapi tentu, konsumsi daun kelor tidak boleh menggantikan obat, melainkan menjadi dukungan alami agar kadar gula tetap stabil. 5. Meningkatkan fungsi otak dan memori. Banyak lansia mengeluhkan mudah lupa, bingung, atau sulit konsentrasi. Daun kelor kaya akan vitamin E dan antioksidan yang membantu melancarkan aliran darah ke otak, serta menurunkan risiko kepikunan atau Alzheimer ringan. Efeknya mungkin tidak instan, tapi bila dikonsumsi rutin, sahabat akan merasa lebih segar secara mental dan tidak mudah lelah secara emosional. Hati merah 26. Antioksidan alami untuk mencegah penuaan sel. Antioksidan dalam daun kelor seperti flavonoid, polifenol, dan asam askorbat menangkal radikal bebas yang mempercepat proses penuaan dan memicu penyakit kronis. Itulah mengapa lansia yang mengonsumsi daun kelor secara teratur terlihat lebih segar, jarang sakit, dan lebih bertenaga. Kaca pembesar mengarah ke kiri riset singkat sebagai bukti tambahan. Dalam jurnal ilmiah tahun 2014, disebutkan bahwa konsumsi 7 gram serbuk daun kelor per hari selama 3 bulan menurunkan gula darah puasa hingga 13%, meningkatkan kadar antioksidan tubuh secara signifikan, memperbaiki profil lipid, lemak darah, pada penderita kolesterol tinggi. Ini artinya, daun kelor bukan sekadar cerita nenek moyang, tapi juga sudah diteliti secara ilmiah. Sahabat channel Lansia Sehat, pernahkah sahabat merasa tubuh cepat lelah, gampang masuk angin, atau sering sembuhnya lama saat sakit? Itu adalah tanda-tanda bahwa sistem imun atau daya tahan tubuh sedang melemah. Dan kondisi ini sangat umum terjadi pada lansia karena fungsi organ-organ dalam tubuh sudah tidak sekuat dulu. Namun kabar baiknya, daya tahan tubuh bisa diperkuat kembali, dan salah satu cara alami yang terbukti aman dan efektif adalah dengan daun kelor. Perisai 2. Bagaimana daun kelor membantu sistem imun? Daun kelor mengandung kombinasi nutrisi penting yang bekerja bersama untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tanda centang putih tebal vitamin C, mempercepat produksi sel darah putih, membantu tubuh melawan virus dan bakteri, mempercepat pemulihan luka dan peradangan. Kandungan vitamin C dalam daun kelor 7 kali lipat lebih tinggi dari jeruk. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang mulai jarang mengonsumsi buah. Tanda centang putih tebal zat besi dan asam folat, meningkatkan produksi hemoglobin, mencegah anemia, yang sering menyebabkan lemas, pusing, dan pucat. Ketika darah kuat, oksigen dan nutrisi tersebar lancar ke seluruh tubuh, sehingga tubuh tidak cepat kelelahan. Tanda centang putih tebal antioksidan tinggi. Daun kelor kaya akan senyawa quercetin, klorofil, flavonoid, dan beta-karoten. Manfaatnya, melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, memperlambat penuaan sel, mengurangi risiko kanker dan penyakit degeneratif lainnya. Bagi lansia, ini artinya tubuh menjadi lebih tahan terhadap infeksi, lebih cepat pulih, dan tidak mudah drop saat perubahan cuaca atau kelelahan. Bisep kekar mengurangi peradangan kronis. Peradangan adalah akar dari banyak penyakit kronis pada lansia. Radang sendi, jantung, bahkan diabetes. Daun kelor terbukti memiliki efek antiinflamasi alami yang menenangkan sendi yang bengkak, meredakan nyeri lutut dan pinggang, membantu tidur lebih nyenyak karena rasa sakit berkurang. Herba kelor sebagai adaptogen alami. Daun kelor juga bersifat adaptogenik,
yaitu membantu tubuh beradaptasi dengan stres fisik maupun emosional. Bagi sahabat lansia yang sering merasa cemas, mudah tersinggung, atau sulit tidur, konsumsi daun kelor secara rutin bisa membuat tubuh dan pikiran lebih tenang. Awan hujan dua musim hujan atau flu, daun kelor bisa jadi pelindung alami. Saat cuaca dingin atau musim hujan, banyak lansia yang mudah terserang flu, batuk, atau demam. Minuman hangat dari daun kelor bisa dibuat teh, bisa menjadi perisai alami tubuh karena menghangatkan badan, memperkuat sistem imun, membantu mempercepat penyembuhan. Wanita, dua apa kata ahli gizi? Dalam berbagai seminar dan pelatihan lansia, para ahli gizi menyarankan daun kelor sebagai suplemen harian alami karena 1 gelas teh kelor setiap pagi mampu memberi efek seperti multivitamin, tanpa bahan kimia tambahan. Dan tentu, ini jauh lebih hemat dan aman dibanding suplemen sintetis. Tombol ulang efek rutin konsumsi kelor pada lansia. Setelah 2-3 minggu konsumsi rutin, banyak lansia melaporkan tubuh terasa lebih ringan dan segar. Jarang masuk angin. Tidur lebih nyenyak. Luka lebih cepat kering. Tidak mudah tersinggung atau gelisah. Pakupin tapi ingat, semua manfaat ini akan terasa bila dilakukan secara konsisten. Tidak perlu banyak, yang penting rutin. Misalnya, 1 gelas teh kelor setiap pagi. Atau 2-3 kali seminggu makan sayur bening daun kelor. Atau 1 sendok teh bubuk kelor dicampur air hangat. Sahabat channel Lansia Sehat, kalau tadi kita sudah membahas begitu banyak manfaat daun kelor, tentu sahabat mulai bertanya, kalau begitu, bagaimana cara mengonsumsinya yang benar? Apakah cukup direbus saja? Apakah boleh diminum setiap hari? Tenang, di bab ini kita akan bahas cara konsumsi daun kelor yang aman, efektif, dan cocok untuk lansia. Tujuannya agar manfaatnya bisa benar-benar dirasakan, tanpa risiko atau keluhan lain. Salat 1. Sayur bening daun kelor, cara tradisional yang efektif. Ini adalah cara paling umum dan disukai banyak lansia. Caranya, petik daun kelor muda secukupnya. Cuci bersih, lalu masukkan ke dalam air mendidih. Tambahkan bawang putih, bawang merah, sedikit garam. Masak sebentar, cukup 2-3 menit agar nutrisinya tidak rusak. Alat makan 2 disajikan hangat saat makan siang. Rasanya segar dan menenangkan perut. Kandungan nutrisinya tetap tinggi dan mudah dicerna oleh lambung lansia. Cangkir teh tanpa gagang 2. Teh daun kelor, praktis untuk pagi atau malam hari. Teh kelor bisa dibuat dari daun segar maupun daun yang sudah dikeringkan. Cocok diminum pagi hari setelah bangun tidur atau malam menjelang istirahat. Cara membuat: seduh 1 sendok teh daun kelor kering dengan air panas. Diamkan 3-5 menit. Bisa tambahkan madu murni jika ingin rasa manis alami. Teh kelor membantu melancarkan pencernaan, meningkatkan energi, dan meredakan stres. 3. Bubuk daun kelor, alternatif bagi yang praktis. Jika sahabat tidak sempat memasak, bisa menggunakan bubuk daun kelor instan. Pastikan beli dari produsen terpercaya, tanpa campuran kimia atau bahan pengawet. Cara pakai: 1 sendok teh bubuk kelor dicampur air hangat. Bisa juga ditaburkan ke bubur, nasi, atau sup. Tidak dianjurkan dipanaskan terlalu lama agar kandungannya tidak rusak. Kalender berapa sering sebaiknya dikonsumsi? Untuk lansia, berikut anjuran umum. 2-3 kali seminggu untuk sayur kelor. Setiap hari 1 gelas teh jika ingin efek imunitas dan energi. 1 sendok teh bubuk kelor per hari, bila dikonsumsi sebagai suplemen. Pakupin catatan. Konsumsilah dengan porsi kecil dulu untuk melihat respons tubuh. Bila tidak ada keluhan, bisa dilanjutkan secara teratur. Tanda peringatan 2 tips penting untuk lansia. Jangan konsumsi berlebihan. Meski alami, daun kelor tetap mengandung zat aktif yang bisa bereaksi jika dikonsumsi terlalu banyak. Jangan konsumsi saat perut kosong. Bagi sebagian lansia, bisa menyebabkan perut terasa, kembung, atau mual. Konsultasi dengan dokter, terutama jika sahabat sedang mengonsumsi obat darah tinggi, diabetes, atau pengencer darah. Bohlam Listrik Tips memilih produk daun kelor kemasan. Pastikan tidak mengandung pewarna, perisa, atau bahan tambahan. Lihat izin BPOM atau label sertifikasi herbal. Jangan tertipu iklan berlebihan yang mengklaim menyembuhkan semua penyakit. Pilih kemasan yang tertutup rapat, tidak lembab, dan tidak berbau tengik.
simpan dengan benar agar tidak rusak. Daun kelor segar, simpan dalam kulkas, tahan 3-4 hari. Daun kelor kering, simpan dalam toples tertutup rapat. Bubuk kelor, jauhkan dari sinar matahari langsung, simpan di tempat sejuk. Kotak pilihan bertanda centang 2 rangkuman singkat. Rebus jadi sayur bening. Seduh jadi teh kelor. Tabur jadi bubuk kelor dalam makanan. Kunci utamanya, secukupnya, rutin, dan tidak berlebihan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas begitu banyak manfaat dan cara mengonsumsi daun kelor, sekarang saatnya kita bicara jujur dan hati-hati. Meski daun kelor adalah tanaman alami dan penuh manfaat, bukan berarti semua orang bisa langsung mengonsumsinya tanpa risiko. Ada beberapa kondisi tubuh yang harus waspada, terutama untuk sahabat yang sedang menjalani pengobatan atau memiliki penyakit tertentu. Ingat, prinsip kita adalah sehat tanpa gegabah. Tanda peringatan 21. Lansia dengan tekanan darah sangat rendah. Daun kelor memiliki efek alami menurunkan tekanan darah. Bagi sahabat yang memiliki tekanan darah tinggi, ini tentu bermanfaat. Namun, bila sahabat sudah memiliki tekanan darah rendah, hipotensi, maka konsumsi daun kelor bisa membuat tubuh jadi semakin lemas, pusing, atau bahkan pingsan. Pakupin solusi, konsumsi dalam jumlah kecil, atau konsultasikan dulu ke dokter sebelum rutin mengonsumsinya. Tanda peringatan 22. Lansia dengan gangguan ginjal atau batu ginjal. Daun kelor kaya akan kalsium dan oksalat. Kedua zat ini, jika dikonsumsi berlebihan, bisa memberatkan fungsi ginjal dan mempercepat pembentukan batu ginjal, apalagi pada lansia yang ginjalnya sudah melemah. Pakupin solusi. Hindari konsumsi kelor dalam bentuk pekat, seperti bubuk dalam jumlah besar. Perbanyak minum air putih saat konsumsi daun kelor. Tanda peringatan 23. Lansia yang sedang konsumsi obat diabetes atau pengencer darah. Daun kelor juga memiliki efek menurunkan gula darah dan mengencerkan darah secara alami. Jadi bila sahabat sudah minum obat diabetes atau pengencer darah seperti warfarin atau aspirin, maka konsumsi kelor bisa memperkuat efek obat yang berisiko menyebabkan hipoglikemia, gula darah terlalu rendah, memar, perdarahan ringan, atau lambatnya penyembuhan luka. Pakupin solusi, konsumsi di hari yang tidak berdekatan dengan jadwal minum obat atau kurangi dosis daun kelor. Tanda peringatan 24. Lansia dengan gangguan lambung serius. Meski daun kelor lembut di perut, pada beberapa lansia yang sensitif atau punya riwayat makronis dan GERD, konsumsi kelor dalam bentuk teh atau bubuk bisa memicu rasa kembung, mual, atau nyeri lambung. Pakupin solusi, konsumsi setelah makan, jangan saat perut kosong. Mulai dari dosis kecil, misalnya setengah sendok teh, lalu lihat reaksi tubuh. Tanda peringatan 25. Alergi tanaman herbal atau daun-daunan. Meskipun jarang, beberapa orang bisa mengalami alergi terhadap daun kelor, terutama bila baru pertama kali mencoba. Tanda-tanda alergi ringan. Gatal di mulut atau tenggorokan. Ruam kemerahan. Perut mual. Jika muncul gejala ini, segera hentikan konsumsi dan konsultasikan ke dokter. Pakupin cara aman mencegah efek samping. Berikut panduan sederhana untuk konsumsi yang aman. Tanda centang putih tebal coba sedikit dulu di awal. Tahap perkenalan. Tanda centang putih tebal, perhatikan reaksi tubuh 24-48 jam setelah konsumsi. Tanda centang putih tebal, jangan konsumsi berbarengan dengan obat kuat. Tanda centang putih tebal, jangan konsumsi setiap hari tanpa jeda. Tanda centang putih tebal, konsultasikan dengan tenaga medis, terutama bila sahabat punya riwayat penyakit kronis. Kaca pembesar mengarah ke kiri, kesalahan umum yang perlu dihindari. Tanda silang menganggap daun kelor sebagai obat utama. Daun kelor adalah suplemen alami, bukan pengganti obat dokter. Tanda silang mengonsumsi terlalu banyak karena ingin cepat sehat. Tubuh lansia perlu penyesuaian. Terlalu banyak justru bisa membuat tubuh kaget. Tanda silang membeli produk kelor dari sumber yang tidak jelas. Pastikan produk sudah terdaftar, bersih, dan tidak tercampur bahan asing. Hati merah, 2 prinsip kesehatan lansia yang bijak. Sedikit tapi rutin lebih baik. Alami tapi tepat lebih menenangkan. Hati-hati tapi berani mencoba adalah kunci. Sahabat tidak perlu takut mencoba daun kelor, asalkan tahu batas dan cara yang aman. Tubuh kita adalah sahabat, bukan tempat eksperimen. Sahabat channel Lansia Sehat. Terkadang,
cerita nyata dari sesama lansia lebih kuat dari sekadar teori atau data ilmiah. Di bab ini, saya akan membacakan kisah-kisah nyata dari sahabat seusia kita yang telah mencoba mengonsumsi daun kelor secara rutin. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda, dengan kondisi tubuh yang berbeda pula, tapi semuanya memiliki satu tujuan yang sama, ingin hidup lebih sehat dan bugar di usia senja. Wanita tua testimoni 1. Ibu Siti, 64 tahun, tulang lebih kuat, tidur lebih nyenyak. Saya tinggal di Kulon Progo, Yogyakarta. Usia saya sekarang 64 tahun. Dulu saya sering mengeluh nyeri pinggang, susah tidur, dan kaki terasa kesemutan tiap pagi. Anak saya menyarankan minum teh daun kelor setiap malam sebelum tidur. Awalnya ragu, tapi setelah seminggu, tidur saya mulai nyenyak. Yang paling terasa, saya bisa duduk lebih lama tanpa pegal, dan kaki tidak kesemutan lagi saat bangun. Sekarang, saya konsumsi teh kelor 3 kali seminggu. Tidak berlebihan, tapi rutin. Pakupin catatan. Cerita Bu Siti menunjukkan bahwa daun kelor bisa membantu memperbaiki kualitas istirahat dan sirkulasi darah, dua hal penting bagi kesehatan lansia. Pria tua testimoni 2. Pak Rahman, 70 tahun, gula darah stabil tanpa efek samping. Saya pensiunan guru dari Serang, Banten. Usia 70 tahun. Sudah 5 tahun saya mengidap diabetes tipe 2. Saya tidak bisa makan banyak jenis makanan, jadi tubuh rasanya lemas terus. Sejak saya mulai konsumsi bubuk kelor, 1 sendok teh dicampur air hangat tiap pagi, saya merasa lebih bertenaga. Yang mengejutkan, kadar gula saya yang biasanya di atas 200, sekarang stabil di bawah 160. Dokter saya tahu, dan beliau bilang boleh lanjut asalkan tidak mengganti obat. Pakupin catatan. Pak Rahman membuktikan bahwa daun kelor bisa menjadi pendamping pengobatan diabetes, asal tetap dikontrol dan tidak menggantikan resep medis. Wanita testimoni 3. Ibu Lena, 58 tahun, lebih jarang sakit, lebih semangat berkebun. Saya bukan orang kaya, tinggal di desa kecil di Kalimantan Selatan. Tapi saya suka berkebun. Saya tanam sendiri pohon kelor di pekarangan. Dulu saya gampang masuk angin, apalagi kalau cuaca mendung. Sejak saya rutin masak sayur bening kelor seminggu 2 kali, saya lebih jarang sakit. Yang saya suka, rasanya enak dan segar. Kadang saya campur tempe atau jagung muda. Sekarang, saya lebih semangat berkebun, dan badan tidak mudah capek. Pakupin catatan. Testimoni Ibu Lena memperlihatkan bahwa daun kelor juga mendukung aktivitas harian lansia, menjaga kekebalan tubuh, dan memberi semangat hidup. Benang merah dari ketiga testimoni. Efeknya bertahap, tapi konsisten. Rasa ringan di tubuh muncul setelah 1-2 minggu konsumsi rutin. Tidak ada efek samping berarti saat dikonsumsi sesuai anjuran. Lebih semangat beraktivitas, lebih jarang sakit, tidur lebih nyenyak. Megapone penyorak undangan untuk sahabat di rumah. Kalau sahabat pernah mencoba konsumsi daun kelor, yuk ceritakan di kolom komentar. Bagaimana cara sahabat mengolahnya? Apakah terasa manfaatnya? Apakah ada keluhan atau efek yang perlu diwaspadai? Cerita sahabat bisa jadi inspirasi bagi lansia lain di seluruh Indonesia.